Suami nekat bawa istri baru pulang ke rumah. Langsung kubuat hidupnya menjadi. Pagi selalu datang dengan cara yang sama di rumah itu. Cahaya matahari masuk dari selatirai ruang makan, jatuh tepat di meja kayu panjang yang selalu rapi, seolah tak pernah digunakan untuk percakapan berat. Bilqis berdiri di depan kompor, mengaduk sup bening perlahan, memastikan rasanya seimbang. Tidak terlalu asin, tidak hambar. Ia selalu percaya, sesuatu yang baik tidak perlu berlebihan. Dari luar, rumah itu tampak seperti rumah impian banyak orang. Halaman terawat, dinding bersih, dan suasana yang tenang. Tidak ada suara pertengkaran, tidak ada barang pecah, tidak ada teriakan. Bahkan para tetangga sering memuji keharmonisan keluarga itu, terutama karena posisi Fatih sebagai CEO perusahaan besar yang namanya sering muncul di media bisnis. Fatih turun dari lantai atas dengan kemeja putih yang sudah disetrika rapi. Jam tangannya berkilau saat ia melihat waktu, lalu duduk di kursi makan tanpa banyak bicara. Bilqis meletakkan semangkuk sup di hadapannya, lalu duduk berhadapan. "Kamu rapat pagi ini?" tanya Bilqis dengan suara datar namun hangat. "Iya." "Banyak agenda?" jawab Fatih singkat sambil membuka ponselnya. Bilqis mengangguk. Ia tidak melanjutkan pertanyaan. Sudah lama ia belajar membaca bahasa diam suaminya. Fatih bukan tipe yang suka bercerita panjang tentang pekerjaannya, dan Bilqis tidak pernah memaksa. Ia tahu, bagi Fatih, kantor adalah dunia tempat ia merasa paling berkuasa. Fatih memakan sarapannya cepat, nyaris tanpa benar-benar menikmati. Pikirannya sudah melayang pada presentasi, angka-angka, dan keputusan besar yang harus ia ambil hari itu. Ia berdiri, mengambil jasnya, lalu berhenti sejenak. "Kamu tidak ikut acara perusahaan minggu depan?" tanyanya sekilas. Bilqis menatapnya, lalu menggeleng pelan. "Tidak, kamu saja." Fatih mengangguk, seolah itu jawaban yang ia harapkan. Ia tidak pernah benar-benar bertanya lebih jauh mengapa istrinya jarang hadir di acara-acara besar perusahaan. Dalam pikirannya, Bilqis memang bukan tipe perempuan yang suka sorotan. Itu saja. Pintu tertutup. Mobil meninggalkan halaman. Rumah kembali sunyi. Bilqis membereskan meja makan tanpa tergesa. Setiap gerakannya teratur. Ia lalu duduk di sofa ruang tengah, membuka laptopnya. Bukan untuk hiburan. Bukan untuk media sosial. Layar menampilkan laporan keuangan, grafik, dan data yang dipahami sedikit orang. Matanya menelusuri angka-angka itu dengan fokus yang tidak dimiliki oleh perempuan rumah tangga biasa. Ia menutup laptop setelah beberapa menit. Wajahnya tetap tenang. Tidak ada senyum puas, tidak ada kerutan cemas. Seolah apapun yang baru saja ia lihat hanyalah rutinitas. Siang hari, Bilqis menghadiri pertemuan kecil di sebuah kafe yang tidak mencolok. Ia duduk berhadapan dengan seorang pria parubaya yang berbicara dengan nada profesional. Pembicaraan mereka singkat, penuh istilah teknis, tanpa basa-basi. "Semuanya berjalan sesuai rencana," kata pria itu. "Bagus," jawab Bilqis. "Saya tidak ingin ada perubahan mendadak." Pria itu mengangguk hormat, seolah berbicara dengan seseorang yang memiliki posisi lebih tinggi darinya. Tidak ada satupun orang di kafe itu yang tahu, percakapan sederhana itu menyangkut hal-hal bernilai besar. Sore hari, Bilqis kembali ke rumah sebelum Fatih pulang. Ia menyiapkan makan malam dengan menu kesukaan suaminya. Ia tidak sedang berusaha menyenangkan, hanya menjaga kebiasaan. Bagi Bilqis, rumah adalah tempat yang harus tetap teratur, apapun yang terjadi di luar. Fatih pulang larut. Wajahnya lelah, namun matanya berbinar oleh rasa puas.
Perusahaannya baru saja menandatangani kesepakatan besar. Ia merasa berada di puncak. Dunia seolah berputar sesuai keinginannya. Makanannya masih hangat, kata Bilqis sambil berdiri dari kursi. Fatih duduk dan mulai makan. Hari ini bagus, katanya sambil mengunyah. Perusahaan makin kuat. Bilqis tersenyum tipis. Syukurlah. Fatih tidak melihat senyum itu lama-lama. Ia terlalu sibuk dengan rasa bangga pada dirinya sendiri. Dalam benaknya, semua keberhasilan itu adalah hasil kerja kerasnya, keberaniannya mengambil risiko, dan kepemimpinannya. Malam semakin larut. Mereka tidur di ranjang yang sama, namun dengan jarak yang tidak diukur oleh inci, melainkan oleh kesibukan dan kesenyapan. Bilqis memejamkan mata lebih dulu. Napasnya teratur. Tidak ada kegelisahan yang tampak. Rumah itu memang terlihat baik-baik saja. Terlalu baik, bahkan. Tidak ada yang tahu, di balik ketenangan itu, ada seorang perempuan yang mengerti lebih banyak daripada yang ia perlihatkan. Dan tidak ada yang menyangka, ketenangan itu bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kendali. Kantor pusat perusahaan itu berdiri megah di tengah kawasan bisnis. Setiap lantainya dipenuhi orang-orang yang bergerak cepat, berbicara dengan nada yakin, dan membawa ambisi masing-masing. Di lantai teratas, ruang CEO menjadi pusat segala keputusan. Dan di depan ruang itu, ada satu meja yang hampir selalu rapi, dengan seorang perempuan yang duduk tegak di belakangnya. Amira. Ia sudah bekerja sebagai sekretaris Fatih hampir 2 tahun. Wajahnya selalu tampak segar, riasannya sederhana namun tepat sasaran. Ia tahu bagaimana menempatkan diri, tahu kapan harus bicara, dan tahu kapan harus mendengarkan. Itulah yang membuatnya cepat dipercaya. Pak Fatih, jadwal rapat dengan investor dipercepat setengah jam, katanya dengan suara lembut namun tegas. Fatih mengangguk tanpa menoleh. Baik. Siapkan semua berkasnya. Amira bergerak cepat. Ia hafal kebiasaan Fatih, bahkan hal-hal kecil yang tidak tertulis di buku agenda. Kopi harus tanpa gula. Ruang rapat harus dingin. Presentasi tidak boleh lebih dari 20 slide. Semua itu ia ingat, bukan karena kewajiban, melainkan karena perhatian. Di mata banyak orang, Amira adalah sekretaris ideal. Namun, kedekatan mereka perlahan melampaui batas profesional. Bukan lewat sentuhan atau kata-kata yang berani, melainkan melalui kebiasaan kecil yang dibiarkan tumbuh. Saat rapat panjang membuat Fatih terlihat lelah, Amira yang pertama menyadarinya. Sebaiknya Bapak istirahat sebentar sebelum rapat berikutnya, ujarnya. Fatih tersenyum tipis. Kamu selalu tahu kapan saya butuh jeda. Kalimat itu terdengar biasa, tapi bagi Amira, itu adalah celah. Di rumah, Bilqis merasakan perubahan ritme hidup suaminya. Fatih lebih sering membawa pulang kelelahan, bukan cerita. Ponselnya lebih sering ia bawa bahkan saat ke kamar mandi. Namun Bilqis tidak langsung menarik kesimpulan. Ia hanya mencatat, dalam diam. Suatu malam, Fatih menerima panggilan saat makan malam hampir selesai. Ia berdiri dan menjauh sedikit. Ya, Amira, iya, saya paham, kirimkan sekarang. Bilqis mendengar nama itu. Amira, sekretaris Fatih. Ia tidak bertanya. Tidak karena tidak peduli, tetapi karena ia tahu, pertanyaan yang salah waktu hanya akan membuka pintu ke kebohongan yang lebih rapi. Di kantor, Amira mulai merasa posisinya istimewa. Fatih sering mempercayakan keputusan kecil kepadanya. Pendapat Amira didengar, bahkan dipertimbangkan. Menurut kamu bagaimana? Tanya Fatih suatu siang. Amira berhenti sejenak sebelum menjawab, seolah tidak ingin terlihat ambisius. Kalau saya boleh jujur,
Bapak terlalu memikirkan kepentingan orang lain. Padahal ini perusahaan Bapak. Kalimat itu membuat Fatih terdiam. Ia merasa dimengerti, diperkuat, dibenarkan. Sejak saat itu, batas antara urusan kerja dan urusan pribadi semakin kabur. Mereka makan siang bersama dengan alasan efisiensi waktu. Mereka pulang larut dari kantor dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Semua terdengar masuk akal, semua terlihat profesional. Sementara itu, Bilqis menjalani harinya seperti biasa. Ia tidak berubah sikap, tidak menunjukkan kecemburuan, tidak melontarkan kecurigaan. Ia tetap menyapa Fatih dengan nada yang sama, tetap menyiapkan rumah dengan keteraturan yang sama. Namun, di dalam dirinya, Bilqis mulai memahami satu hal. Fatih sedang menikmati dunia di mana ia dipuja tanpa syarat. Suatu malam, Fatih pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya terlihat lelah, tetapi juga ringan. "Banyak kerjaan?" tanya Bilqis. "Seperti biasa," jawab Fatih singkat. Bilqis mengangguk. Ia tidak memaksa penjelasan. Ia tidak ingin menjadi perempuan yang harus mengejar perhatian suaminya. Ia percaya, perhatian yang dipaksa hanya akan membuat seseorang pergi lebih jauh. Di tempat lain, Amira berdiri di depan cermin apartemennya, memandang pantulan dirinya sendiri. Ia tersenyum. Dalam pikirannya, Fatih bukan sekadar atasan. Ia adalah peluang. Kesempatan untuk hidup yang lebih tinggi. Ia tidak merasa bersalah. Baginya, perempuan yang tidak menjaga suaminya pantas kehilangan. Dan di titik itulah, sesuatu yang seharusnya berhenti di meja kerja mulai berjalan ke arah yang salah. Perlahan, rapi, nyaris tanpa suara. Tidak ada pertengkaran di rumah itu. Tidak ada suara tinggi atau pintu dibanting. Justru itulah yang membuat jarak terasa lebih nyata. Segalanya berjalan seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang tidak lagi berada di tempatnya. Pagi hari, Bilqis masih bangun lebih dulu. Ia menyiapkan sarapan, menata meja, dan memastikan rumah tetap rapi. Fatih turun dari lantai atas dengan langkah cepat. Pikirannya sudah tertinggal di kantor bahkan sebelum hari benar-benar dimulai. "Kamu tidak sarapan?" tanya Bilqis ketika melihat suaminya hanya mengambil kopi. "Nanti saja di kantor," jawab Fatih sambil mengenakan jam tangannya. Bilqis tidak menahan. Ia hanya mengangguk. Tidak ada nada kecewa, tidak ada ekspresi menuntut. Ia paham, Fatih sedang sibuk. Setidaknya, itu alasan yang paling mudah diterima. Hari-hari berlalu dengan pola yang hampir sama. Fatih sering pulang larut. Jikapun pulang lebih awal, ia tetap membawa pekerjaannya ke rumah. Laptop dibuka di ruang kerja, ponsel tak pernah jauh dari genggaman. Bilqis memperhatikan semua itu dari kejauhan. Ia tahu perubahan tidak selalu datang dengan tanda besar. Kadang, jarak muncul lewat hal-hal kecil yang diabaikan. Seperti ketika Fatih lupa menanyakan harinya. Seperti ketika percakapan mereka berhenti di kalimat seperlunya. Di kantor, Amira semakin sering berada di sisi Fatih. Ia menjadi orang pertama yang mengetahui jadwal, tekanan, dan kelelahan Fatih. Ketika Fatih menghela napas panjang setelah rapat yang melelahkan, Amira sudah menyiapkan kopi. "Bapak terlalu memaksakan diri," katanya pelan. Fatih tersenyum tipis. "Kalau tidak saya, siapa lagi?" Amira menatapnya dengan ekspresi penuh pengertian. "Tidak semua orang sekuat Bapak." Kalimat itu sederhana, tetapi terasa berbeda. Fatih jarang mendengar pengakuan seperti itu di rumah. Bukan karena Bilqis tidak menghargainya, melainkan karena Bilqis tidak pernah menyanjung berlebihan. Malam itu, Fatih pulang saat jam menunjukkan hampir tengah malam. Bilqis masih terjaga,
membaca buku di ruang tengah. "Kamu belum tidur?" tanya Fatih. "Menunggumu," jawab Bilqis singkat. Fatih terdiam sejenak. Ia tidak tahu harus merasa senang atau bersalah. Ia hanya mengangguk lalu berjalan ke kamar mandi. Setelah itu, mereka berbaring di ranjang yang sama, dengan jarak yang semakin sulit dijelaskan. Bilqis menatap langit-langit kamar. Ia menyadari satu hal. Bukan kesibukan yang menjauhkan seseorang, melainkan pilihan untuk tidak lagi hadir. Keesokan harinya, Bilqis menghadiri sebuah acara kecil. Bukan pesta, bukan pertemuan sosial. Ia duduk di ruangan tertutup bersama beberapa orang yang berbicara tentang investasi, strategi, dan pergerakan pasar. Tidak ada satupun dari mereka yang membahas urusan pribadi. Bilqis mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Ketika ia bicara, kalimatnya singkat namun tepat sasaran. Tidak ada yang meremehkannya. Tidak ada yang mempertanyakan kehadirannya. Sementara itu, Fatih dan Amira kembali menyelesaikan pekerjaan hingga malam. Kali ini, mereka makan malam bersama di luar kantor. Fatih menganggapnya sebagai bagian dari pekerjaan. Amira tidak. "Bapak kelihatan lebih tenang kalau di luar kantor," kata Amira sambil tersenyum. "Mungkin karena tidak ada tekanan," jawab Fatih. "Kadang, tekanan itu datang dari tempat yang salah," ujar Amira hati-hati. Fatih terdiam. Kalimat itu mengendap lebih lama dari yang seharusnya. Di rumah, Bilqis makan malam sendirian. Meja makan tetap rapi. Tidak ada piring berlebih. Ia tidak merasa ditinggalkan. Tetapi ia mulai memahami bahwa kehadiran Fatih tidak lagi utuh. Kesuksesan memiliki cara sendiri untuk mengubah seseorang. Tidak selalu lewat kekayaan atau pujian terang-terangan, melainkan melalui perasaan bahwa segala sesuatu mulai terasa berada dalam genggaman. Fatih merasakannya. Setiap pagi, ia melangkah masuk ke kantor dengan keyakinan penuh. Para karyawan berdiri memberi salam, para manajer menunggu arahannya, dan keputusan yang ia buat hampir selalu diikuti tanpa banyak pertanyaan. Semua itu membuatnya percaya bahwa ia berada di posisi yang tidak tergantikan. Di ruang kerjanya, Amira berdiri sambil membawa berkas. Ia menyodorkannya dengan rapi, lalu menunggu dengan sabar. "Laporan kuartal ini sangat bagus," kata Fatih setelah membaca sekilas. "Angka pertumbuhannya di atas target." "Itu karena visi Bapak jelas," jawab Amira tanpa ragu. "Banyak perusahaan gagal karena pemimpinnya tidak berani mengambil keputusan besar." Fatih senyum. Ia menyukai cara Amira berbicara. Tidak berlebihan, tetapi selalu menguatkan. Ia merasa diakui, bukan hanya sebagai CEO, tetapi sebagai laki-laki yang dianggap penting. Seiring waktu, Fatih mulai mengambil keputusan yang lebih berani. Beberapa ia ambil tanpa diskusi panjang dengan dewan direksi. Baginya, terlalu banyak pendapat hanya memperlambat laju. "Selama ini kita terlalu berhati-hati," katanya dalam rapat. "Perusahaan ini butuh langkah agresif." Sebagian anggota rapat saling pandang, namun tidak ada yang berani membantah secara terbuka. Nama Fatih sudah terlalu besar. Di rumah, Bilqis melihat perubahan itu dari jarak aman. Fatih menjadi lebih sering berbicara tentang dirinya sendiri, tentang keberhasilannya, tentang betapa perusahaan bergantung padanya. "Kamu tahu," kata Fatih suatu malam, "kalau aku berhenti sekarang, perusahaan itu pasti goyah." Bilqis menatapnya sebentar. Setiap sistem seharusnya tidak bergantung pada satu orang. Fatih tertawa kecil. "Kamu terlalu teoritis." Bilqis tidak membalas. Ia tahu, orang yang sedang berada di puncak tidak suka diingatkan tentang keseimbangan. Ia memilih diam, bukan karena setuju, tetapi karena paham,
kata-kata yang tidak didengar hanya akan menjadi bahan ejekan. Di kantor, Amira semakin sering berada di sisi Fatih, bukan hanya sebagai sekretaris, tetapi sebagai tempat berbagi pikiran. Fatih mulai menceritakan hal-hal yang tidak ia ceritakan pada siapapun. Kadang aku merasa tidak ada yang benar-benar mengerti tekananku, ujar Fatih. Amira menatapnya dengan empati. Tidak semua orang bisa memahami posisi Bapak, apalagi orang yang tidak terlibat langsung. Kalimat itu tertanam dalam pikiran Fatih. Ia mulai melihat Bilqis sebagai seseorang yang berada di luar dunianya. Bukan karena Bilqis tidak mampu memahami, melainkan karena Fatih tidak pernah benar-benar mengajak Bilqis masuk. Kesombongan tidak selalu tampak sebagai sikap kasar. Pada Fatih, ia hadir sebagai keyakinan bahwa ia selalu benar, bahwa apapun yang ia lakukan pasti memiliki pembenaran. Suatu sore, Fatih menerima undangan makan malam dari mitra bisnis. Ia pulang terlambat dan tidak memberi kabar lebih dulu. Bilqis tidak menanyakannya. Ia hanya memastikan pintu rumah tetap terbuka, lampu tetap menyala. "Kamu tidak marah?" tanya Fatih ketika pulang. "Untuk apa?" jawab Bilqis. Fatih terdiam. Jawaban itu membuatnya merasa lebih berkuasa, bukan lebih bertanggung jawab. Dalam pikirannya, kebebasan yang tidak ditantang terasa seperti izin. Di saat yang sama, Amira mulai merasa posisinya semakin kuat. Ia melihat bagaimana Fatih mendengarkan setiap masukannya, bahkan ketika keputusan itu berisiko. Ia merasa menjadi bagian dari inti kekuasaan. Baginya, itu bukan sekadar pekerjaan. Di balik kesibukan dan ambisi, tidak satupun dari mereka menyadari bahwa kesombongan selalu memiliki harga. Dan harga itu jarang dibayar di awal. Ia menunggu dengan sabar, hingga orang yang bersangkutan merasa tidak mungkin jatuh. Sementara itu, Bilqis tetap menjalani harinya dengan ketenangan yang sama. Ia tidak ikut larut dalam euforia. Ia tahu, sesuatu yang dibangun di atas rasa paling percaya diri justru paling rapuh. Dan Fatih, yang merasa sedang menguasai segalanya, tidak sadar bahwa ia perlahan berjalan menjauh dari satu-satunya orang yang sebenarnya memahami cara dunia bekerja. Keputusan besar seringkali tidak lahir dari satu momen dramatis. Ia muncul dari rangkaian pembenaran kecil yang terus diulang hingga terdengar wajar. Fatih tidak pernah bangun suatu pagi dengan niat menikahi Amira. Ia hanya merasa hidupnya mulai terasa lebih ringan saat Amira ada di sekitarnya. Di kantor, ia tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Amira selalu mengangguk, selalu mendukung, selalu menempatkan Fatih sebagai pusat. "Kamu pantas mendapatkan kebahagiaanmu sendiri," kata Amira suatu sore, ketika mereka duduk berdua di ruang kerja yang sudah sepi. Fatih menoleh. "Aku sudah punya keluarga." Amira tersenyum, tidak tersinggung. "Keluarga yang memahami kamu, atau keluarga yang hanya terbiasa dengan keberadaanmu?" Pertanyaan itu tidak menuntut jawaban. Ia hanya ditanamkan. Hari-hari berikutnya, pembicaraan mereka makin personal. Awalnya tentang tekanan pekerjaan, lalu bergeser ke harapan hidup, lalu perlahan menyentuh hal-hal yang seharusnya tidak dibagi dengan orang ketiga. Fatih tahu itu salah. Namun ia juga merasa, kesalahan itu terasa nyaman. Amira tidak pernah memaksa. Ia tidak menuntut janji. Justru sikap itulah yang membuat Fatih merasa berkuasa. Ia merasa memilih, bukan dipaksa. Suatu malam, Fatih pulang dengan wajah yang tidak seperti biasanya. Bilqis memperhatikan dari jauh, tanpa bertanya. Ia tahu, ada hal-hal yang lebih baik menunggu untuk diucapkan. "Kita jarang bicara," kata Fatih tiba-tiba. "Kamu jarang di rumah," jawab Bilqis tenang. Percakapan itu berhenti di sana. Tidak ada yang mencoba menjembatani. Keduanya seolah sepakat untuk tidak masuk lebih dalam.
Dan disitulah, keputusan Fatih menemukan ruangnya. Beberapa minggu kemudian, Fatih menikahi Amira secara resmi. Tidak besar, tidak meriah. Hanya saksi secukupnya dan dokumen yang ditandatangani. Baginya, itu solusi. Jalan tengah yang tidak perlu izin siapapun. Amira menerima pernikahan itu dengan senyum penuh kemenangan yang disembunyikan rapi. Ia tidak keberatan menjadi istri kedua. Baginya, status lebih penting daripada cara mendapatkannya. Kamu yakin? Tanya Fatih sebelum akad. Aku sudah siap, jawab Amira mantap. Aku tahu posisiku. Fatih merasa lega. Tidak ada tangisan. Tidak ada tuntutan. Tidak ada drama. Semua terasa mudah. Terlalu mudah. Di rumah, Bilqis masih menjalani rutinitasnya. Ia tidak tahu bahwa status rumah tangganya telah berubah tanpa persetujuannya. Ia hanya merasakan jarak yang semakin jelas, dan tatapan Fatih yang mulai berbeda. Fatih menjadi lebih sering tersenyum sendiri. Lebih jarang menatap Bilqis lama-lama. Ada rahasia di dalam dirinya yang membuatnya merasa hidup ganda, dan ia menganggap itu haknya. Di kantor, Amira tidak lagi hanya sekretaris. Ia adalah istri. Meski status itu belum diketahui umum, sikapnya berubah. Lebih berani, lebih percaya diri. Ia berjalan dengan keyakinan bahwa posisinya tidak mudah digeser. Sementara itu, Bilqis mulai merasakan bahwa sesuatu yang besar telah terjadi, meski belum tahu bentuknya. Ada firasat yang tidak bisa dijelaskan. Namun ia tidak bertanya. Ia memilih mengamati. Hari itu tidak diawali dengan firasat buruk. Pagi berjalan seperti biasa. Bilqis bangun lebih dulu, menyiapkan rumah, menyeduh teh hangat, dan membuka jendela agar udara segar masuk. Tidak ada yang terasa berbeda, seolah dunia masih berjalan di jalurnya. Menjelang siang, suara mobil berhenti di depan rumah. Bilqis yang sedang melipat pakaian menoleh sekilas. Ia tidak terburu-buru. Namun ketika pintu terbuka dan langkah kaki terdengar lebih dari satu, ia tahu, hari itu bukan hari biasa. Fatih masuk lebih dulu. Wajahnya tegang, tetapi matanya mengandung keyakinan aneh. Seolah ia sudah menyiapkan pembenaran untuk apapun yang akan terjadi. Di belakangnya, seorang perempuan melangkah masuk dengan sikap yang dibuat sopan, namun tidak benar-benar rendah hati. Amira. Bilqis berdiri di ruang tengah. Ia menatap keduanya tanpa tergesa. Tidak ada keterkejutan berlebihan di wajahnya, hanya pengamatan yang tenang. Bilqis, kata Fatih, berdehem. Aku ingin mengenalkan seseorang. Bilqis menatap Amira sejenak, lalu kembali ke Fatih. Aku sudah tahu siapa dia. Amira sedikit terkejut. Fatih terdiam sesaat. Ini Amira, lanjut Fatih, mencoba mempertahankan nada formal. Dia, istriku. Kata itu jatuh tanpa gema, tetapi cukup berat untuk mengubah arah hidup. Namun Bilqis tidak bereaksi seperti yang Fatih bayangkan. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan, tidak ada pertanyaan histeris. Istri? Ulang Bilqis pelan. Iya, jawab Fatih cepat. Aku sudah menikahinya. Bilqis mengangguk perlahan. Ia mempersilakan mereka duduk dengan isyarat tangan. Sikap itu justru membuat suasana semakin canggung. Kapan? Tanya Bilqis akhirnya. Beberapa waktu lalu, jawab Fatih. Aku ingin jujur sekarang. Bilqis tersenyum tipis. Jujur setelah semuanya selesai? Fatih menghela napas. Aku tidak ingin ribut. Ini keputusan yang sudah kupikirkan. Bilqis menatapnya lama. Tidak ada amarah di matanya, hanya kejelasan. Keputusan tentang hidupku, tanpa bertanya padaku.
Amira duduk dengan tangan saling menggenggam. Ia berusaha terlihat tenang. Bak Bilqis, aku tidak bermaksud merebut. Aku hanya... Kamu tidak perlu menjelaskan, potong Bilqis lembut. Aku tidak bertanya padamu. Kalimat itu membuat Amira terdiam. Fatih mulai merasa situasi ini tidak berjalan sesuai bayangannya. Aku membawa Amira ke sini agar semuanya jelas, kata Fatih. Aku ingin kita hidup berdampingan dengan dewasa. Bilqis mengangguk. Dewasa menurut versimu. Ia berdiri, melangkah ke dapur, lalu kembali membawa segelas air untuk masing-masing. Tindakannya terlalu tenang untuk situasi seperti itu. Fatih mulai merasa gelisah. Aku tidak akan membuat keributan, lanjut Bilqis sambil duduk kembali. Aku hanya ingin tahu satu hal. Apakah kamu yakin dengan pilihanmu? Fatih mengangguk. Aku yakin. Baik, kata Bilqis singkat. Amira menunggu ledakan yang tidak kunjung datang. Dalam benaknya, Bilqis seharusnya marah, menangis, atau setidaknya mengusirnya. Namun yang terjadi justru keheningan yang panjang. Kalian bisa tinggal, kata Bilqis akhirnya. Fatih terkejut. Kamu? Tidak keberatan? Bilqis menatapnya lurus. Keberatan atau tidak, kenyataannya sudah kamu buat. Kalimat itu membuat Fatih merasa menang. Ia mengira Bilqis telah menerima keadaan. Ia tidak melihat ada perlawanan, tidak ada syarat, tidak ada ancaman. Namun Bilqis tahu satu hal. Pertempuran tidak selalu dimulai dengan suara keras. Malam itu, rumah terasa asing. Amira menata barang-barangnya dengan hati-hati, seolah memasuki wilayah yang belum sepenuhnya miliknya. Fatih merasa lega. Ia yakin, semuanya akan berjalan baik-baik saja. Sementara Bilqis, di dalam kamarnya, duduk di tepi ranjang dengan wajah yang tetap tenang. Ia tidak menangis. Ia tidak berdoa panjang. Ia hanya berpikir tentang pilihan, tentang konsekuensi, dan tentang batas kesabaran yang baru saja dilewati. Hari ketika pintu rumah dibuka itu, Fatih mengira ia berhasil mengendalikan keadaan. Ia tidak tahu, justru di hari itulah kendali mulai berpindah tangan. Hari-hari setelah kedatangan Amira tidak dipenuhi teriakan atau pertengkaran. Justru sebaliknya, rumah itu menjadi terlalu sunyi, seolah setiap orang sedang berhati-hati agar tidak mengusik ruang yang rapuh. Amira bangun lebih pagi dari biasanya. Ia membantu di dapur, menyusun piring, dan berusaha menunjukkan bahwa ia tidak datang sebagai perusak. Namun setiap gerakannya terasa canggung, seperti tamu yang lupa bahwa dirinya sudah bukan sekadar tamu. Bilqis mengamati dari kejauhan. Ia tidak mengomentari, tidak menegur, dan tidak mempersilakan. Ia membiarkan semuanya berjalan apa adanya. Fatih menganggap sikap itu sebagai tanda penerimaan. Ia merasa berhasil menata hidupnya sesuai keinginannya. Dua perempuan di satu rumah, tanpa konflik berarti. Dalam pikirannya, inilah kedewasaan yang ia maksud. Kalian bisa saling menyesuaikan, katanya suatu pagi sebelum berangkat kerja. Aku tidak ingin ada drama. Bilqis mengangguk. Amira ikut mengangguk. Tidak ada bantahan. Namun di balik anggukan itu, masing-masing menyimpan pemikiran sendiri. Amira mulai menata ulang posisinya. Ia mencoba menguasai ruang-ruang kecil, dapur, ruang tamu, bahkan jadwal Fatih. Ia ingin terlihat berguna, ingin menunjukkan bahwa ia pantas berada di sana. Sementara itu, Bilqis tetap menjalani rutinitasnya. Ia tetap menyiapkan rumah, tetap mengurus keperluan sehari-hari, dan tetap berbicara seperlunya. Tidak ada perubahan sikap yang mencolok. Namun setiap malam, setelah rumah sunyi, Bilqis membuka laptopnya.
Ia membaca laporan, mencatat perubahan, dan menghubungi orang-orang yang selama ini hanya berinteraksi dengannya lewat jalur profesional. Percakapan mereka singkat, to the point, dan penuh perhitungan. Waktunya belum, katanya suatu malam melalui panggilan suara. Aku hanya ingin semuanya siap. Di kantor, Fatih mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Beberapa keputusan yang biasanya berjalan mulus kini terasa lebih lambat. Beberapa pihak mulai mempertanyakan arah perusahaan. Fatih menganggap itu sebagai dinamika biasa. Amira, yang kini juga istri, mencoba menenangkan. Mungkin mereka belum terbiasa dengan kebijakan baru bapak. Fatih mengangguk. Ia masih percaya diri. Di rumah, Bilqis dan Amira jarang berbicara langsung. Jikapun berbicara, topiknya seputar hal-hal praktis. Tidak ada adu argumen. Tidak ada sindiran terang-terangan. Namun Amira mulai merasa tidak nyaman. Ia tidak mendapatkan reaksi yang ia harapkan. Tidak ada rasa menang yang jelas. Tidak ada pengakuan. Bilqis terlalu tenang. Kak Bilqis tidak marah? Tanya Amira suatu sore, memberanikan diri. Apa gunanya marah? Jawab Bilqis sambil melipat kain. Keputusan sudah dibuat. Jawaban itu membuat Amira merasa kecil. Ia tidak tahu harus melawan apa. Fatih semakin yakin bahwa Bilqis telah menerima keadaan. Ia mulai bertindak lebih bebas. Lebih jarang menjelaskan. Lebih sering mengambil keputusan sepihak. Ia tidak tahu, justru dalam diam itulah Bilqis sedang menyusun ulang hidupnya. Bagi Bilqis, ini bukan tentang membalas dengan kemarahan. Ini tentang mengembalikan kendali ke tempat yang seharusnya. Ia tidak terburu-buru. Ia tidak ingin kesalahan. Diam yang ia pilih bukan tanda menyerah, melainkan ruang untuk menghitung langkah. Angka tidak pernah berbohong. Ia hanya menunggu orang yang tahu cara membacanya. Bilqis duduk di ruang kerja kecil di lantai atas rumah. Ruangan itu tidak mencolok, jarang dimasuki Fatih. Di sanalah ia menyimpan berkas-berkas lama, dokumen digital, dan catatan yang selama ini tidak pernah ia perlihatkan pada siapapun. Layar laptop menyala, menampilkan grafik pergerakan saham perusahaan Fatih. Garis-garis naik turun itu terlihat biasa bagi orang awam. Tetapi bagi Bilqis, setiap pergeseran memiliki makna. Ia tidak gugup. Tidak terburu-buru. Semua yang ia lakukan malam itu sudah lama dipersiapkan, jauh sebelum Amira melangkah masuk rumah ini. Beberapa tahun lalu, saat perusahaan Fatih masih berjuang mencari pijakan, Bilqis mengambil keputusan yang tidak pernah ia ceritakan. Ia menanamkan modal atas namanya sendiri, melalui jalur yang sah, rapi, dan legal. Ia tidak melakukannya untuk menguasai, tetapi untuk menjaga. Saat itu, Fatih terlalu sibuk membuktikan diri sebagai pemimpin. Ia tidak pernah bertanya siapa yang menopang dari belakang. Dan Bilqis tidak pernah merasa perlu menjelaskan. Kini, semua kembali ke titik awal. Bilqis menutup satu file dan membuka yang lain. Nama-nama investor muncul di layar. Persentase kepemilikan. Hak suara. Semua jelas. Tidak ada yang disembunyikan. Ia mengangkat ponsel dan menghubungi seseorang. Kita mulai pelan-pelan, katanya singkat. Jangan ada langkah yang terlihat mencurigakan. Di kantor, Fatih mulai merasakan tekanan yang tidak biasa. Rapat-rapat menjadi lebih alot. Beberapa mitra mulai meminta klarifikasi tambahan. Proses yang biasanya cepat kini terasa berlapis. Ada apa dengan mereka? Keluh Fatih pada Amira. Amira mengangkat bahu. Mungkin mereka ingin lebih hati-hati. Fatih menggeram pelan. Ia tidak suka kehati-hatian yang tidak perlu. Baginya, itu tanda ketidakpercayaan. Ia tidak tahu,
Kehati-hatian itu bukan datang dari keraguan terhadap perusahaan, melainkan dari sinyal-sinyal kecil yang mulai bergerak di balik layar. Di rumah, Amira semakin gelisah. Ia merasa tidak sepenuhnya menjadi bagian dari rumah itu. Bilqis tidak pernah mengusir, tetapi juga tidak pernah benar-benar menerima. Segalanya terlalu tenang. "Kak Bilqis sibuk akhir-akhir ini," kata Amira pada Fatih suatu malam. "Dia memang begitu," jawab Fatih santai. "Tidak suka banyak bicara." Amira mengangguk, meski hatinya tidak tenang. Ia merasa ada sesuatu yang luput dari pengamatannya. Sementara itu, Bilqis menghadiri pertemuan tertutup di sebuah ruangan yang tidak berlogo perusahaan. Tidak ada atribut, tidak ada formalitas berlebihan. Hanya orang-orang yang terbiasa berbicara lewat angka dan keputusan. "Kami siap mengikuti arahan Anda," kata salah satu dari mereka. Bilqis mengangguk. "Saya tidak ingin kehancuran mendadak. Saya ingin koreksi." "Koreksi seperti apa?" "Koreksi yang membuat orang sadar bahwa kekuasaan tidak pernah mutlak." Ia pulang dengan wajah yang tetap tenang. Di rumah, Fatih sedang tertawa bersama Amira. Pemandangan itu tidak lagi menyentuh emosinya. Ia sudah berada di tahap yang berbeda. Bilqis melangkah ke kamar tanpa suara. Ia tahu, perubahan besar jarang datang dengan gemuruh. Ia datang lewat angka yang bergerak sedikit demi sedikit, lewat keputusan kecil yang diabaikan, hingga akhirnya membentuk gelombang yang tidak bisa ditahan. Rahasia di balik angka-angka itu bukan sekadar soal kepemilikan. Ia tentang siapa yang sebenarnya memegang kendali, dan siapa yang selama ini hanya merasa berkuasa. Dan Fatih, yang merasa hidupnya sedang berada di puncak, tidak menyadari bahwa pijakan di bawahnya mulai bergeser perlahan. Retakan tidak selalu terdengar saat pertama kali muncul. Ia sering bekerja dari dalam, perlahan, nyaris tak terasa, hingga suatu hari semuanya tak lagi bisa ditahan. Fatih duduk di ruang rapat dengan wajah tegang. Proyeksi yang ditampilkan di layar tidak sesuai harapannya. Angka pertumbuhan menurun, bukan drastis, tetapi cukup untuk membuat para investor saling bertukar pandang. "Ini hanya fluktuasi sementara," kata Fatih, mencoba terdengar tenang. "Pasar sedang sensitif." Salah satu direktur mengangguk, tetapi yang lain tampak ragu. Mereka mulai mengajukan pertanyaan yang sebelumnya jarang terdengar. Tentang arah kebijakan. Tentang keputusan agresif Fatih beberapa bulan terakhir. Fatih tidak suka nada itu. Ia merasa dipertanyakan. Di luar ruang rapat, Amira menunggu dengan wajah cemas. Statusnya sebagai istri kedua belum diketahui publik, tetapi posisinya di kantor mulai terasa goyah. Beberapa karyawan tidak lagi bersikap sehangat dulu. "Ada yang berubah," gumamnya pada diri sendiri. Fatih keluar dari ruang rapat dengan langkah cepat. "Mereka mulai banyak tanya," katanya kesal. "Wajar," jawab Amira hati-hati. "Mungkin mereka hanya ingin kepastian." Fatih menatapnya tajam. "Perusahaan ini aku yang bangun." Kalimat itu dulu membuatnya bangga. Kini terdengar seperti pembelaan. Hari-hari berikutnya, tekanan meningkat. Mitra bisnis meminta peninjauan ulang kontrak. Beberapa investor besar memilih menahan langkah. Saham belum anjlok, tetapi grafiknya mulai menunjukkan arah yang tidak diinginkan. Fatih bekerja semakin keras, namun bukan semakin bijak. Ia mengambil keputusan cepat untuk menutup celah, tanpa menyadari bahwa celah itu bukan kebocoran teknis, melainkan perubahan struktur kekuasaan. Di rumah, suasana ikut berubah. Fatih menjadi mudah tersinggung. Amira berusaha menenangkan, tetapi justru sering menjadi sasaran emosi. "Kamu bilang semuanya akan baik-baik saja," kata Fatih suatu malam. "Aku tidak tahu akan seperti ini," jawab Amira lirih.
Bilqis mendengar percakapan itu dari kejauhan. Ia tidak ikut campur. Ia tahu, fase ini harus dilalui tanpa gangguan. Retakan harus terlihat alami, bukan dipaksakan. Malam hari, Bilqis kembali membuka laptopnya. Ia membaca laporan terbaru. Pergerakan saham sesuai prediksi. Tidak ada kejutan. Ia tidak tersenyum, tidak merasa puas. Ini bukan kemenangan. Ini konsekuensi. Ia menerima pesan singkat dari salah satu kontaknya. Pasar mulai merespons. Bilqis membalas singkat. Lanjutkan sesuai rencana. Keesokan harinya, berita kecil muncul di media ekonomi. Tidak sensasional, tetapi cukup mengundang perhatian. Analisis tentang kepemimpinan perusahaan, tentang keputusan agresif CEO, tentang risiko yang mulai terlihat. Fatih membacanya dengan rahang mengeras. Mereka sengaja menjatuhkanku. Amira tidak menjawab. Untuk pertama kalinya, ia merasa Fatih tidak lagi sepenuhnya kuat. Dan perasaan itu membuatnya takut. Di rumah, Amira mulai merasa terasing. Ia tidak lagi berjalan dengan percaya diri. Ia mulai menyadari bahwa masuk rumah ini bukan kemenangan, melainkan awal dari ketidakpastian. "Kak Bilqis," katanya suatu sore, "kalau semua ini berakhir buruk." "Setiap keputusan punya akhir," jawab Bilqis tanpa menoleh. "Tinggal siapa yang siap menerimanya." Kalimat itu membuat Amira merinding. Pagi itu, Fatih datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Ia berharap dengan datang lebih cepat, semuanya bisa kembali terkendali. Namun begitu pintu ruang rapat dibuka, ia tahu, harapan itu terlambat. Beberapa wajah yang biasanya ramah kini dingin. Beberapa kursi kosong. Rapat dimulai tanpa basa-basi. "Kami perlu membicarakan struktur kepemilikan dan arah perusahaan," kata salah satu anggota dewan. Fatih menegakkan punggung. "Saya masih CEO perusahaan ini." "Benar," jawab yang lain. "Tapi keputusan strategis tidak lagi sepenuhnya berada di tangan Anda." Fatih terdiam. "Apa maksudnya?" Dokumen dibagikan. Grafik kepemilikan saham. Hak suara. Perubahan struktur yang selama ini luput dari perhatiannya. Nama Bilqis tercetak jelas di sana. Persentase terbesar. Hak suara dominan. Fatih menatap kertas itu seperti melihat sesuatu yang mustahil. "Ini tidak mungkin." "Ini sah," jawab salah satu penasihat hukum. "Semua tercatat secara legal sejak lama." Dunia Fatih runtuh bukan karena perusahaan goyah, melainkan karena ia baru menyadari bahwa selama ini ia tidak pernah benar-benar memegang kendali penuh. Ia meninggalkan rapat dengan langkah gontai. Ponselnya bergetar tanpa henti. Media mulai ramai. Saham perusahaan turun tajam. Bukan karena isu liar, melainkan karena koreksi besar yang tak terelakkan setelah kepercayaan runtuh. Di rumah, Amira menunggu dengan wajah pucat. "Fatih, aku lihat berita." Fatih tidak menjawab. Ia hanya duduk, menatap kosong. Untuk pertama kalinya, Amira melihat laki-laki yang ia kagumi kehilangan pijakan sepenuhnya. "Ini bukan salahku, kan?" tanya Amira lirih. Fatih menoleh. Tatapannya dingin. "Kamu bilang aku pantas mendapatkan kebahagiaan." Amira terdiam. Ia sadar, kalimat-kalimat yang dulu terasa manis kini berubah menjadi beban. Sore harinya, Bilqis pulang lebih awal. Ia berdiri di ruang tengah, menatap dua orang yang kini tampak jauh lebih kecil daripada saat pertama kali berdiri di hadapannya. "Aku ingin bicara," kata Fatih dengan suara serak. Bilqis mengangguk. Ia duduk dengan tenang. "Kenapa kamu tidak pernah bilang?" tanya Fatih. "Tentang saham. Tentang semuanya."
Karena kamu tidak pernah bertanya, jawab Bilqis pelan. Dan karena sejak awal, itu bukan alat untuk menguasaimu. Itu pengaman. Pengaman? Fatih tertawa getir. Untuk perusahaan. Untuk masa depan. Untuk rumah tangga yang kupikir sedang kita bangun bersama. Lanjut Bilqis. Bukan untuk kekuasaan sepihak. Fatih menunduk. Aku salah. Bilqis mengangguk. Iya. Hanya satu kata. Tidak ada amarah. Tidak ada makian. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Fatih. Apa yang seharusnya? Jawab Bilqis. Mengembalikan keseimbangan. Keputusan diumumkan beberapa hari kemudian. Fatih tidak lagi menjabat sebagai CEO. Perusahaan diselamatkan melalui restrukturisasi. Saham memang jatuh, tetapi tidak hancur total. Bilqis memastikan itu. Ia tidak ingin kehancuran mutlak. Ia hanya ingin pelajaran yang tidak bisa dihapus. Amira memilih pergi. Tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada drama perpisahan. Ia menyadari, menjadi madu tidak pernah menjanjikan keamanan. Yang ia kejar runtuh bersama runtuhnya ilusi. Fatih pindah dari rumah itu. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar sendirian. Tanpa jabatan. Tanpa kekuasaan. Tanpa sorotan. Dan Bilqis tetap tinggal. Di rumah yang sama, dengan ketenangan yang sama, tetapi dengan posisi yang kini sepenuhnya jujur. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa selesai. Karena harga dari sebuah pengkhianatan bukan selalu kehancuran total, melainkan kehilangan hal-hal yang dulu dianggap pasti. Dan dari semua yang hilang hari itu, yang paling mahal bagi Fatih adalah kepercayaan yang tidak bisa dibeli kembali. Waktu selalu memiliki cara sendiri untuk menenangkan segala sesuatu yang pernah bergejolak. Tidak dengan menghapus luka, tetapi dengan memberi jarak agar luka itu tidak lagi berdarah. Beberapa bulan setelah semua terjadi, perusahaan kembali berjalan stabil. Tidak lagi seagresif dulu, tetapi lebih terukur. Keputusan-keputusan diambil dengan kehati-hatian, bukan dengan ego. Nama Bilqis tidak sering muncul di media. Ia tetap berada di balik layar, seperti sejak awal. Baginya, kekuatan tidak selalu perlu diperlihatkan. Bilqis menjalani hidupnya dengan ritme yang baru, namun tidak asing. Ia tetap bangun pagi, tetap menjaga rumah, dan tetap mengatur hidupnya dengan keteraturan. Bedanya, kini tidak ada lagi beban untuk mempertahankan sesuatu yang tidak lagi seimbang. Sesekali, ia mendengar kabar tentang Fatih. Tentang usahanya membangun kembali hidup dari titik yang lebih rendah. Tentang kesunyiannya yang panjang. Bilqis tidak merasa puas atau sedih mendengarnya. Ia hanya berharap, Fatih akhirnya belajar tentang batas. Tentang tanggung jawab. Tentang kesetiaan. Tentang harga sebuah kepercayaan. Amira memilih jalan hidupnya sendiri. Ia menghilang dari lingkaran yang dulu membuatnya merasa istimewa. Tidak semua pilihan salah membawa hukuman besar, tetapi hampir semua pilihan keliru meninggalkan pelajaran yang tak mudah dilupakan. Bilqis tidak pernah menyebut dirinya korban. Ia juga tidak pernah menganggap dirinya pemenang. Ia hanya seorang perempuan yang memilih berdiri di tempat yang benar, ketika segalanya menuntutnya untuk runtuh. Karena pada akhirnya, rumah tangga bukan tentang siapa yang paling berkuasa, melainkan tentang siapa yang paling bertanggung jawab. Kesetiaan bukan soal pengorbanan sepihak, tetapi tentang kesepakatan yang dijaga bersama. Dan diam, jika dipilih dengan kesadaran, bisa menjadi bentuk kekuatan paling jujur. Bilqis menutup hari-harinya dengan tenang, tanpa dendam, tanpa kebencian. Ia tahu, hidup selalu memberi pilihan. Dan setiap pilihan, sekecil apapun,
akan menagih harganya suatu hari nanti. Tidak semua orang siap membayar. Namun keadilan, cepat atau lambat, selalu menemukan jalannya.